ada pengertian jaringan berbasis luas atau WAN. Jaringan WAN adalah jaringan komunikasi data yang menghubungkan user-user yang ada di jaringan yang berada di satu area geografik yang besar. Layanan WAN terfokus beroperasi pada layar fisikal dan data link pada mode OSI layar. Jaringan WAN biasanya selalu menggunakan fasilitas transmisi yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi seperti perusahaan layanan telepon. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga yang menangani standarisasi WAN. Pertama ada, ini bahasanya gimana ya? International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector, atau disingkat menjadi ITUTSS. Yang kedua ada Consultative Committee for International Telegraph and Telephone atau CCITT. Kemudian ada lagi International Organization for Standardization atau ISO, International Engineering Task Force atau IETF. Dan yang terakhir ada Electronics Industries Association. Kemudian kita akan lanjut lagi ke ada istilah-istilah dalam WAN dalam jaringan yang berbasis luas. Yang pertama adalah ada Customer Premises Equipment, yaitu perlengkapan milik pelanggan. Perlengkapan atau peralatan yang dimiliki oleh pelanggan dan berada di lokasi pelanggan. Kemudian ada Demarcation Point, yaitu titik di mana tanggung jawab service provider berakhir dan CPE dimulai, yang biasanya berupa sebuah jack yang memiliki sebuah konektor female RJ45 dan biasanya juga berupa perangkat CSU atau DSU, Channel Service Unit atau Data Service Unit, berupa modem dan sejenisnya. Dan yang ketiga ada local loop, ialah jalur yang menghubungkan demarcation point dengan switching office terdekat yang disebut central office. Kemudian ini ada central office, yaitu titik yang menghubungkan pelanggan dengan jaringan switching dari service provider. Terus ada CSU atau DSU, alat dalam WAN yang digunakan untuk mengkonversi sinyal digital. CPE menjadi apa yang dimengerti oleh switch di provider. CSU biasanya sebuah alat yang terhubung ke sebuah jack RJ45 yang disebut titik demarkasi, biasanya berupa modem. Kemudian ada lagi Data Terminal Equipment, adalah semua alat yang berlokasi di si user dari sebuah interface user network yang bertindak sebagai sebuah destinasi, sumber, atau keduanya. DTI meliputi alat-alat seperti multiplexer, router, penerjemah protokol, dan komputer. Koneksi ke sebuah network remote dilakukan oleh DCI, Data Communication Equipment, seperti modem. Kemudian yang terakhir ada Data Communication Equipment, adalah mekanisme dan link dengan sebuah network komunikasi yang menyusun bagian network dari interface user ke network seperti modem. Kemudian kita lanjut lagi ke diagram jaringan WAN. Nah, jadi kayak gini ya, diagram jaringan WAN. Nah, ide dibalik WAN adalah mampu menghubungkan dua buah network DCI melalui sebuah network DCI. Network DCI termasuk CSU atau DSU, melalui pengkabelan dan switch di sisi provider dan kemudian diteruskan ke CSU yang lain. Perhatikan gambar, nah, diagram nih, ini kayak gitu. Kemudian jenis-jenis WAN ada 3. Yang pertama list line, yang kedua circuit switching, dan paket switching. Ya, di sini kelihatan, saya nggak mau baca, capek gitu. Terus kita lanjut lagi ke protokol jaringan WAN. Ada 4, ada high level data link control, terus ada point to point, frame relay, terus integrated service digital network. Ya, protokol dalam WAN merupakan
protokol dalam teknologi WAN yang bekerja pada layar fisikal dan data link pada model OSI 7 lagi. Nah, ada 4 itu diantaranya. Terus ada perbandingan antara WAN sama LAN dari segi aspek jangkauan. Kalau LAN itu sempit, sedikit, lokal. Nah, kalau WAN itu lebih luas, mencakup daerah lebih luas. Terus ada layanan. LAN juga sewaktu-waktu. Kalau WAN itu bisa sampai 24 jam tanpa henti. Pengenalan modem itu berasal dari bahasa, dari pergabungan bahasa ya, antara modulator dan demodulator. Modem perangkat yang dapat merubah sinyal informasi digital menjadi sinyal analog agar dapat dikirimkan melalui media komunikasi seperti kabel telepon atau sinyal komunikasi seluler atau handphone. Kemudian jenis-jenis modem ada modem SDN, modem GSP, ada modem analog. Kayak gini ada modem ADSL, modem kabel, modem CDMA. Kemudian yang terakhir ini ada router. Router itu perangkat jaringan yang menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Di samping itu, router juga dapat menentukan jalur yang paling efektif untuk dilewati sebuah paket dalam satu jaringan. Router mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya dan mendukung tugas dan tujuan dari jaringan. Beberapa tujuan tersebut antara lain konektivitas, performansi yang reliable, kontrol manajemen, dan fleksibilitas. Kemudian router memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk selanjutnya meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Perbedaannya dengan switch adalah switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu local area network atau LAN. Dalam hal ini router berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lokal LAN dengan jaringan berbasis luas atau WAN. Nah, ada jenis-jenis routing. Yang pertama router hardware. Adalah hardware yang memiliki kemampuan menjalankan fungsi router, contohnya router buatan pabrik seperti Cisco dan lain-lain. Dan router PC dengan sistem operasi yang memiliki kemampuan menjalankan router fungsi, itu ada Windows Server, Linux, ada Mikrotik dan lain-lain. Kemudian ada router aplikasi yang dapat diinstal pada sistem operasi sehingga sistem operasi itu akan memiliki kemampuan menjalankan fungsi router, kayak aplikasi contohnya game kayak WinRoad, WinGet, SpyGet, dan WinProxy. Ini cara kerja router bisa dilihat ya, ada gambarnya. Ada komputer A, komputer B. Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Jadi itu sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network pada router akan menghalangi paket-paket keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.